Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja nih, Zam. Masya Allah. Selamat Gimana bergabung kita ya mulai? teman-teman semua nih ya. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Kita langsung mulai aja, apa kita tunggu 1 menit lagi, Zam? Ini semenit ya. 1 menit ya. Ini teman-teman yang bergabung, kita tunggu 1 menit ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung nih pada acara live pada malam hari ini. Kita tunggu 1 menit buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi insya Allah pembahasan kita malam hari ini menarik ya teman-teman ya. Jadi relate dengan kehidupan kita, Zam ya. Anak Iya benar ya, muda, sebagai terus penuntut mahasiswa ilmu, ya. mahasiswa gitu ya. Bisa SMP, SMA, kuliah, bahkan setelah kuliah juga relate insya Allah ya dengan pembahasan kita nih. Oke, udah terus bergabung ya. Teman-teman ahlan wa sahlan, selamat bergabung di acara live pada malam hari ini. Ini belum kita mulai ya, belum kita mulai. Sambil nunggu. Oke, bisa kita mulai nih, Zam ya? Bismillah ya, udah semenit ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa usalli wa usallim 'alal mab'uthi fi ummil qura wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina intashara fadluhum fil wara wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat, rahmat serta karunia-Nya hingga hari ini kita masih diberikan kehidupan. Hingga detik ini mata kita masih mampu untuk berkedip, masih mampu untuk melihat, jantung kita masih diizinkan untuk berdetak, paru-paru kita masih diizinkan untuk bernafas, tangan kita masih mampu bergerak, kaki kita masih mampu melangkah, dan nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai teman-teman semua, Ana pengen ngecek nih, suara Ana kedengeran nggak? Coba teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar apakah suara Ana terdengar jelas atau enggak gitu ya. Ana pengen ngecek biar kita sebelum kita mulai lebih jauh memastikan ya suaranya udah terdengar cukup jelas atau enggak. Suara Ana kedengaran jelas, Zam, kalau dari inti, Zam? Alhamdulillah ya, udah cukup jelas. Suaranya jelas, Pak? Alhamdulillah jelas. Oke. Jelas ya, dengar. Oke. Jelas. Mas Mo, insya Allah. Mau, oke ya, insya Allah. Berarti aman ya, buat suara insya Allah aman, terdengar jelas Ustaz. Insya Allah bagus. Oke. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih, Ana pengen tahu dulu nih, teman-teman berasal dari kota mana nih? Coba absen dulu ya, teman-teman absen, tulis di kolom komentar di bawah, teman-teman berasal dari kota mana nih? Kita pengen lihat dulu nih, kita absen dulu sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita absen dulu nih. Coba teman-teman tulis di kolom komentar di bawah, teman-teman berasal dari kota mana? Sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Batam, oh ahlan wa sahlan Batam. Ini dari Batam nih, insya Allah. Pekanbaru, Riau ya, Pekanbaru ya. Kendari hadir, Serang, karena Bandung Barat, Masya Allah dari Bandung Barat ya. Jogja ada, Jogja ya. Bontang, wah ada dari Bontang nih. Lombok, NTB, ada dari NTB tuh bareng tuh. Maluku Utara, wah ada dari Maluku. Berarti udah jam berapa di Maluku sekarang? Udah malam ya. Bekasi, NTB, Makassar, wah dari Makassar juga nih ya. Terus latarnya kita Lampung, Metro mana Metro? Lampung ya. Yes, loh. Oh, Berau, Kalimantan Timur, Bandung Timur hadir. Oke, Goa,
Mantap. Oke, Masya Allah ya teman-teman. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Jadi temanya ini menarik ya. Malaysia, dari Malaysia. Masya Allah, dari Malaysia tuh. Sulawesi, Jambi, Masya Allah. Jadi tema kita pada malam hari ini cocok ya buat kehidupan kita anak muda, terutamanya yang menuntut ilmu nih. Bisa dari jenjang kuliah, SMA, SMP, pokoknya penuntut ilmu ya, gitu ya. Judulnya apa? Ini teman-teman bisa catat ya. Judulnya kesulitan belajar. Ini dia solusinya, gitu ya. Kesulitan belajar, tanda tanya. Ini dia solusinya. Jadi kita akan coba mengupas kendala-kendala nih, kesulitan-kesulitan teman-teman dalam belajar, dan kita akan berikan solusinya, gitu ya. Kita berikan solusinya. Nah, jadi kalau teman-teman seandainya ada pertanyaan nih, ada hal-hal yang ingin tanyakan, langsung aja ya, tulis di kolom komentar atau tanda tanya di bawah tuh ya, itu kan ada tanda tanya tuh di bawah tuh ya. Nanti bisa tulis pertanyaan di situ tuh, biar kita kupas. Nah, sebelumnya Ana perkenalkan diri dulu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum mengenal Ana. Perkenalkan, Ana Farhan Fadilatsyah. Ana saat ini sebagai co-founder sekaligus wakil pimpinan redaksi Kamus Aluni. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu Kamus Aluni, langsung aja ya cek tuh profile di atas, teman-teman klik, teman-teman follow, teman-teman bisa belajar bahasa Arab di akun Instagramnya. Insya Allah banyak faedah yang bisa diambil gitu. Jadi langsung ya sekarang ya, follow dulu ya, itu Instagram Saluni gitu ya. Ana sekarang status Ana sebagai mahasiswa Universitas Islam Madinah, UIM ya, di Saudi Arabia, di Madinah. Kuliatul Dakwah wa Usuluddin. Jadi Ana di Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Nah, sebelum kita mulai, Ana pengen ngasih tahu nih, ada 2 kabar gembira nih. Ada 2 kabar yang membahagiakan nih buat teman-teman semua nih. Jadi yang pertama, live pada malam hari ini bakal banyak hadiah ya teman-teman ya. Bakal banyak hadiah nih. Jadi pastiin teman-teman stay ya dari awal sampai akhir, karena bakal kita bagi-bagi hadiah nih pada live malam hari ini. Jadi ada 6 paket buku yang bakal kita bagikan ya. Ini di depan Ana ada Kamus Saluni ya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat. Ini Kamus Saluni, satu paket tuh kayak gini ya. Satu paket tuh dapat 4 buku. Ini yang bakal kita kasih gratis ke teman-teman semua nih. Kita kasih gratis nih. Nah, gimana syaratnya? Ya tadi ya. Satu paket terdiri dari 4 buku itu bakal kita kasih gratis ke teman-teman. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, rangkuman acara terlengkap dan terbaik. Rangkuman acara yang terlengkap dan terbaik. Nah itu nanti teman-teman uploadnya di feed ya, uploadnya di feed, bukan di Instastory, uploadnya di feed. Nah itu nanti berkesempatan untuk mendapatkan 2 paket Kamus Saluni. Jadi satu paketnya 4 buku ya teman-teman, bayangin. Jadi berkesempatan untuk dapat 2 paket untuk 2 orang. Kemudian untuk hadiah selanjutnya, teman-teman ini nanti stay ya sampai akhir ya. Karena bakal ada kuis nih yang bakal diberikan Ustadz Azam. Dan nanti teman-teman bisa ngejawab pertanyaan itu di Instastory gitu ya, di Instastory. Jadi nanti teman-teman jawabnya di Instastory, bakal ada pertanyaan dari Ustadz Azam di akhir acara, mungkin nanti teman-teman bisa jawab di Instastory. Dan yang terakhir itu 2 paket ya teman-teman ya, itu 2 paket Kamus Saluni. Kemudian untuk yang kemarin udah nge-tag teman dan nge-share poster, itu juga berkesempatan untuk mendapatkan 2 paket Kamus Saluni. Nah, jangan lupa ya, nanti buat yang rangkum acara, yang ngejawab Instastory, itu tag @saluni.id yang pertama, kemudian tag @fadilatsyah Ana sendiri, dan tag Azam.Abdussalam, Azam.Abdussalam. Jadi tag 3 orang ya teman-teman ya. Jadi supaya kita bisa ngeliat nih, mana nih hasil yang terbagus, rangkuman terbaik, dan jawaban terbagus gitu ya, kita lihat. Batas akhir pengumpulan rangkuman tuh hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Jadi teman-teman bisa catat ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, yang kedua, kabar gembira yang kedua ini mumpung rame ya teman-teman, Anda kasih tahu aja nih. Saluni resmi ya membuka pasukan reseller. Saluni udah resmi ya membuka pasukan reseller nih. Jadi mulainya kapan? Besok tanggal 16, sekarang kan tanggal 15, besok teman-teman udah bisa mendaftar ya menjadi pasukan reseller gitu. Jadi kita buka 1 minggu dari tanggal 16 sampai tanggal 23 Oktober 2021. Nah, ini pengen sedikit bocoran, nggak apa-apa Zam ya, sebelum kita mulai kita kasih bocoran ya.
Jadi ini kenapa teman-teman harus gabung nih? Ana kasih tahu alasannya kenapa harus gabung keluarga Saluni nih ya. Yang pertama, ini peluang usaha ya. Teman-teman kalau jeli pasti paham banget lah ini bisnis yang bisa menghasilkan gitu ya. Bisnis yang bisa menghasilkan. Kemudian market kita udah jelas, spesifik, orang-orang yang pengen belajar bahasa Arab tuh market udah tergambar jelas. Bahkan kita udah teruji nih marketnya. Alhamdulillah sejauh ini kita baru bulan Juni kemarin open order pertama, sampai saat ini udah lebih dari 1.100 paket. Bayang 1.100 paket terjual. Itu lebih ya, lebih dari 1.100. Jadi Masya Allah memang Alhamdulillah semua dengan izin Allah selalu diterima nih di masyarakat. Jadi teman-teman bisa tuh berkesempatan untuk membantu kita nih menjadi keluarga. Kemudian teman-teman juga bakal nanti masuk grup eksklusif ya. Jadi kita bakal ada grup eksklusif khusus ya? buat reseller. Iya, eksklusif nih. Jadi di grup itu nanti insya Allah ada anak sendiri, anak pribadi ada di sana di grup itu, dan ada Ustadz Azam juga tuh di grup itu tuh insya Allah. Jadi kita bisa ya belajar bareng, kita bisa ya mungkin ada pertanyaan seputar bahasa Arab, seputar bisnis, kita bisa belajar bareng di situ. Kemudian juga jangan khawatir, marketing kitnya lengkap, ada foto kita kasih, video produk kita kasih, testimoni kita kasih, bahkan endorse yang kita keluarkan itu bakal kita kasih ke pasukan reseller semuanya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Langsung aja kalau mau daftar gimana caranya, nanti teman-teman klik link di bio Saluni gitu ya. Link di bio Saluni. Insya Allah nanti ada admin yang bakal membantu teman-teman semua untuk gimana nih cara bergabungnya, berapa biayanya, teknisnya gimana, nanti bakal dijelaskan di sana. Nah itu ya, sebagai mukaddimah, ini Alhamdulillah Ustadz Azam udah hadir nih di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar Ustadz Azam? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, insyaAllah. Gimana nih, lagi kegiatan apa sehat, sekarang? Alhamdulillah, sehat. Kegiatan lagi ngapain aja nih Ustadz Azam nih? Ya mungkin di ini ya, kuliah ya, di Lipia, udah mulai hari-hari ujian. Oh, gitu ya. udah ujian ya, udah mulai banyak ujian. Makalah dan sebagainya. Iya. Nah ini teman-teman yang belum kenal ya, jadi bicara kita ini Ustadz Azam Abdul Salam, beliau ini founder Saluni dan pimpinan redaksi Kamus Saluni gitu ya. Beliau sekarang mahasiswa Fakultas Syariah di Lipia Jakarta gitu ya. Jadi Ana dari Madinah, Ustadz Azam dari Lipia gitu ya. Jadi kalau teman-teman bergabung di reseller nanti insya Allah kita bakal bertemu, kita berdua Ustadz Azam ya, insya Allah. Nah, ya belajar bareng, sama-sama belajar bareng. Ntar ada yang nanya grupnya dipisah atau enggak? Dipisah ya, jadi ikhwan, akhwat gitu ya. Jadi kita pisah insya Allah nanti. Nah langsung aja ya, Ustadz Azam kita mulai materinya. Kepada Ustadz Azam, anak persilahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la mani'a lima wahab wa la mu'tiya lima salab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hazamal ahzaba wa ghalab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi istafahu Allah wa intakhab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma asyraqan najmu wa gharab. Amma ba'd. Insyaallah ya, alhamdulillah pada malam hari ini senang banget ya bisa ketemu dengan para sahabat Saluni dan juga ada juga followersnya Ustadz Farhan ya, masyaallah, barakallahu fikum. Dan insyaallah pada malam hari ini kita bakal bahas suatu tema yang penting banget ya. Judulnya adalah kesulitan belajar, ini dia solusinya gitu. Jadi siapa di antara kita yang nggak pernah merasa kesulitan dalam belajar? Khususnya misalkan dalam bahasa Arab ya. Bahasa Arab, kadang kita mendapatkan kesulitan dalam belajar bahasa Arab misalkan. Ketika kita belajar nahwu, ketika kita udah mulai masuk bab-bab yang sulit, kita udah misalkan bahas tentang badal, tamyiz, dan lain sebagainya. Nah itu biasanya kita ada kesulitan di situ lah. Nah insya Allah pada malam hari ini kita bakal sharing apa saja solusi biar kita nggak kesulitan lagi dalam belajar gitu. Biar belajar tuh ya terasa nggak ada beban, terasa bisa enjoy gitu ya. Bismillah ya, kita mulai. Ini bisa dicatat, bisa dirangkum juga teman-teman. Yang pertama, solusinya adalah kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kenapa ini nomor satu? Karena ini dasar ya, fondasi buat kita semua teman-teman. Coba Ana mau nanya nih ya, ke teman-teman semua. Ada nggak di antara teman-teman nih yang menonton live ya, Ana dan Ustadz Farhan,
ini udah 100% ikhlas karena Allah gitu. Kalau ada, bilang saya atau Ana gitu ya di kolom komentar. 100% pengen belajar thalabul ilmi lillah ta'ala. Nah, nggak ada kan ya, katanya kata Imam As-Susi, beliau mengatakan al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlas. Ikhlas yang sesungguhnya itu kita nggak merasa sudah ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihil ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan itu perlu direvisi lagi gitu. Perlu diperbarui dengan ikhlas yang baru. Jadi ini ya teman-teman. Dan ada lagi nih perkataan yang bagus juga dari Sulaiman Al-Hashimi. Beliau mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wahid wali niyyah. Nah, ini relate nih kalau buat anak muda yang kita sering tampil gitu ya, atau kita sering belajar. Bisa jadi saya menyampaikan satu hadis dan saya sudah punya niat yang bagus gitu, kata beliau. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Ketika saya ingin menyempurnakan hadisnya, tiba-tiba niat berubah gitu, jadi nggak ikhlas. Faidal hadisul wahidu yahtaju ila niyyat. Ternyata satu hadis saja itu butuh banyak sekali niat yang baik. Jadi misalkan Ana ya pembicara gitu kan ya. Di awal anggaplah di awal-awal bisa ikhlas nih, misalkan ikhlas. Tapi nggak tahu nanti di tengah-tengah ya, ketika rame, ketika mungkin ada yang komen, banyak like segala macam bisa berubah. Kata Sulaiman Al-Hashimi tadi satu hadis, kita sampaikan satu hadis itu butuh banyak niat baik. Gimana satu live gitu ya, gimana satu muhadharah. Nah makanya apalagi proses perjalanan kita dalam belajar itu butuh terus diperbarui niat. Karena insya Allah ta'ala teman-teman, kalau kita udah bisa ikhlas, maka Allah akan memudahkan niat kita, akan memudahkan proses belajar kita. Insya Allah ta'ala. Nah, yang kedua, kita berusaha serius dalam belajar. Jadi, perkataan lagi ya, Yahya bin Abi Katsir ya, salah satu ulama yang juga harus kita pegang, beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birohatil jism. Jadi ilmu itu tidak bisa diraih dengan badan yang santai-santai. Kalau kita ingin jadi ulama yang beneran, nggak mungkin kita rebahan tiba-tiba jadi ulama. Nah contoh misalkan kita ingin praktekkan dalam keseharian kita ya, di kampus, di kelas online, kita sebelum belajar, misalkan kita udah bersihkan kamar kita terlebih dahulu gitu. Kita sapu, kemudian kita rapikan barang-barang. Nah, kita buat pensuasanaan yang bagus. Nah, insya Allah semakin kita serius dalam belajar, semakin usaha kita besar, maka hasil yang kita dapatkan akan semakin besar. Dan juga satu hal yang harus kita pegang ya, antum pegang, khususnya dalam proses belajar online ini, adalah dengan mencatat ilmu ya. Mencatat ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Jadi ikatlah ilmu dengan ditulis. Soalnya zaman online sekarang masa pandemi, kalau kita nggak tulis itu biasanya udah nggak fokus gitu kan. Gimana tuh kita kalau misalkan kita sambil Google Meet gitu kan, kita nggak nulis ya, biasanya sambil ngecek WA, ngecek Instagram, ngecek YouTube gitu ya. Ditinggal makan, ditinggal tidur. Nah dan sebagainya itu banyak kan. Itu banyak terjadi seperti itu kan. Nah itu jadi kita benar-benar semakin kita serius, kita tulis. Nah kemudian ketika kita ingin ada misalkan terbersih pertanyaan gitu, ketika kita belajar langsung ditulis pertanyaan tersebut, nanti ditanyakan oleh dosen. Ada faedah baru, faedah-faedah yang di luar dari materi kita juga tulis. Nah itu benar-benar insya Allah ngebantu banget agar kita dalam proses belajar kita, sehingga kita benar-benar serius dan proses ilmu masuk itu lebih mudah gitu teman-teman. Nah, yang ketiga, kita
manfaatkan momentum ya, manfaatkan momentum. Kenapa kita harus manfaatkan momentum? Karena sifat jiwa kita itu an-nafsu tuqbilu wa tudbir gitu. Jadi jiwa itu punya sifat kadang datang, kadang berpaling. Jadi kadang kita semangat belajar, kadang kita futur ya, malas gitu. Nah, di antaranya kita bisa manfaatkan momentum kita. Contohnya, ketika ujian sekolah gitu ya. Ikhtibar gitu kan, zaman-zaman mahasiswa di pondok juga ikhtibar. Nah, itu kita bisa manfaatkan buat murojaah pelajaran kita terdahulu. Lalu ada lomba hafalan Al-Quran misalkan. Nah, itu bisa kita manfaatkan momentumnya untuk murojaah dan menguatkan hafalan kita. Misalkan ada program menghafal mufrodat di Salunia atau program belajar bareng. Nah, itu bisa kita manfaatkan momentum tersebut ya. Dan ini bukan berarti nanti ada pertanyaan gitu kan. Lah berarti kita belajar hanya untuk ujian dong gitu ya. Thalibun natijah ya, bukan thalibul ilmi gitu. Thalibun natijah kan ada istilah seperti itu. Thalibun natijah bukan thalibul ilmi. Nah, jadi bukan begitu ya teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan waktu itu lebih utama dibanding waktu yang lain gitu. Contohnya kan di bulan Ramadan ya, di bulan Ramadan itu waktu yang utama gitu. Amalan dilipat gandakan, setan dibelenggu dan lain sebagainya, sehingga kita semangat kalau bulan Ramadan kan. Sehingga kalau di bulan Ramadan seandainya ada yang berhasil khatam dalam waktu 10 hari misalkan Al-Quran, atau dia khatam dalam setiap 3 hari gitu ya, semangat gitu kan dalam Al-Quran. Tapi ketika dia selesai Ramadan di bulan Syawal, dia hanya bisa khatam 30 hari dalam sekali gitu, sekali dalam 30 hari. Kira-kira orang seperti ini bisa dicela apa tidak? Ketika Syawal dia menurun, tapi ketika Ramadan dia semangat. Nah, tidak bisa dicela ya. Kenapa? Karena memang Allah jadikan waktu itu berputar. An-nafsu tuqbil wa tudbir. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ketika itu beliau hanya paling semangat beliau beribadah adalah terakhir dari bulan Ramadan gitu ya. Makanya kita bisa manfaatkan momentum ya teman-teman, momentum yang kita miliki. Dan anak teringat ya dulu, Masya Allah ketika di pondok itu sempat misalkan ikut lomba hafalan Al-Quran gitu ya. Itu benar-benar jadi momentum gitu, hafalan Al-Quran. Jadi benar-benar menguatkan hafalan. Dan di antara guru anak ya, zaman dulu di Al-Irsyad itu ada Ustadz Sa'ad ya, di Kimi Bardi. Nah, setelah kenal ya? Kenal. Beliau itu di antara ciri khas beliau adalah memberikan soal yang sulit saat tes hafalan. Ini bisa jadi momentum kita. Ada guru jadi momentum. Jadi misalkan beliau ngasih soal yang mirip di Al-Quran gitu ya. Coba lanjutkan ayat ini misalkan. Kalla innahu tadhkirah gitu ya. Kata beliau. Kita lanjutin. Ganti soal kedua. Kalla innaha tadhkirah. Nah. Ganti lagi soal ketiga. Inna hadhihi tadhkirah gitu. Nah itu benar-benar bingung kita kan kalau nggak terbiasa. Wa jannati wa uyun dalam surat Asy-Syu'ara. Apa lanjutannya gitu? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nah banyak ya, insyaallah. Nah, jadi ini tentang momentum ya, teman-teman. Nah, insyaallah kalau kita bisa manfaatin momentum ini, maka kita sama saja membuat diri kita bisa naik level menjadi lebih baik insyaallah. Kemudian yang keempat, kita kuasai ilmu yang paling mudah dan mendasar terlebih dahulu gitu. Kuasai ilmu yang paling mudah dan mendasar terlebih dahulu. Kan biasanya ketika kita belajar itu ini ya banyak kesulitan ya. Misalkan di pelajaran bahasa Arab kita udah mulai masuk ke yang dalam adat ma'dud, masuk ke badal itu kita udah mulai kesulitan. Nah, coba kita tanyakan
ke orang tersebut, apakah bab-bab dasar dari nahwu itu sudah dikuasai dengan baik atau belum? Pengertian isim, pengertian fiil, pengertian huruf, itu sudah dikuasai dengan baik atau belum gitu. Kalau itu saja belum dikuasai dengan baik, maka jangan harap bisa menguasai badal, adat ma'dud, dan lain sebagainya. Karena ini faedah juga dari kakak kelas ya di Libya, di Lughah, nahwu itu seperti matematika gitu ya. Jadi kalau matematika kita nggak mungkin, misalkan penambahan, pengurangan, pengkalian, dan sebagainya, pembagian, maka jangan harap kita bisa aljabar dan kawan-kawannya gitu. Nah, jadi teman-teman, al-ulumu mutafawitatu al-maratibi gitu ya. Jadi yang namanya ilmu itu bertingkat-tingkat gitu. Ilmu itu bertingkat-tingkat dalam kesulitannya. Nah, sehingga kita harus naiki anak tangganya satu persatu. Dan kemarin ada salah satu sahabat Saluni ya yang bertanya, gimana sih caranya pengucapan huruf yang benar gitu kan. Nah, ini nyambung nih, pengucapan huruf yang benar ini dasar yang harus kita kuasai kalau mau belajar bahasa Arab misalkan ya, konteksnya kita belajar bahasa Arab. Jadi harus tahu pengucapan huruf lo, pengucapan huruf lo, dan fa, dan lain sebagainya. Itu harus kita kuasai. Dan cara untuk menguasai pengucapan huruf dengan benar, tentu saja kembali ke guru ya. Harus ada guru, dan nggak bisa kita hanya mengandalkan YouTube, atau hanya otodidak. Nah itu nggak bakal bisa ketika kita belajar huruf. Gitu. Jadi, bismillah ya, kita coba kuasai ilmu dasar paling mudah dulu. Khususnya kalau kita ingin bahasa Arab, kita kuasai pengucapan huruf. Teman-teman. Nah, yang kelima ya, ini juga yang kelima terakhir nih, ini paling penting juga nih yang kelima, dan ini mengaruh ya, mindset ya, bicaranya mindset kalau yang kelima ini, yaitu jangan anggap perjalanan masih panjang gitu. Ini gimana? Jangan anggap perjalanan masih panjang. Maksudnya kalau kita mau hafal Quran gitu kan, tapi kita ngerasa Anda nggak usah lah hafal Quran, hafalan Anda baru 1 juz, misalkan baru juz 1, sedangkan Al-Quran itu ada 30 juz, masih 29 juz lagi. Anda udah hafal, berusaha ngafal, tapi nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya ngedown kalau kita terlalu menganggap perjalanan panjang. Anda nggak usah belajar bahasa Arab, nggak usah mendalami bahasa Arab deh. Udah 3 tahun belajar nggak ada hasil gitu. Udah nggak masuk-masuk. Bahasa Arab babnya banyak lagi gitu. Nah gitu, kalau kita semakin menganggap ruwet, menganggap ini panjang, nah akhirnya kita nggak kuat dalam menjalani proses belajar. Coba kalau kita udah yang penting jalan dulu, yang penting kita pelan-pelan enjoy, kita nikmatin. Nah itu insya Allah kita akan lebih lancar dalam perjalanan kita. Makanya kata Ibnul Qayyim, man istatala at-tariqa dha'ufa masyuh. Barang siapa yang menganggap suatu jalan itu terlalu panjang, maka langkahnya akan melemah gitu ya teman-teman. Nah jadi ini ya, insya Allah kita bisa mulai ya. Kita sama-sama, sini kan rata-rata masih anak muda, kita mungkin ada mahasiswa, SMA. Nah insya Allah ketika kita, yang penting kita belajar, kita berusaha serius, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Insya Allah masih banyak yang bisa kita diskusikan, cuma kalau dari anak cukupkan dulu, mungkin bisa jadi ada banyak pertanyaan yang berputar gitu ya, dan insya Allah bisa kita bahas juga bareng-bareng, semoga bisa menjadi solusi ya, intinya kita ingin menjadi solusi bagi teman-teman semua gitu ya. Fadhal, anak kembalikan dulu ke moderator. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Ustaz Azam ya atas penyampaian materinya. Jadi 5 poin ya, coba Anda rangkum. Jadi yang pertama, ikhlas kepada Allah. Poin yang pertama, dan ini yang terpenting juga dan yang terberat juga gitu ya, masalah keikhlasan. Makanya yang nomor kedua, 1 gitu. Iya, makanya nomor 1. Yang kedua, berusaha serius dalam belajar. Yang ketiga, kita memanfaatkan momentum yang ada. Yang keempat, menguasai ilmu dari yang paling mudah dan mendasar.
Dan yang kelima, jangan menganggap perjalanan kita masih panjang. Gitu ya teman-teman, 5 poin solusi nih, kita langsung bahas solusinya. Nah, itu tadi materi dari Ustadz Azam ya. Jadi, Anda pengen nambahin juga nih. Jadi teman-teman coba tulis di kolom komentar nih, kita masih lanjut apa kita udahan nih? Coba tulis dulu di kolom komentar nih. Kalau masih lanjut, coba tulis lanjut. Kalau enggak, kita udahan gitu ya. Anda pengen lihat dulu nih, semangat teman-teman nih. Masih pada semangat nggak? Jangan-jangan udah pada ngantuk atau ada kegiatan. Coba teman-teman tulis, kalau pengen lanjut, coba tulis lanjut ya teman-teman ya. Di kolom komentar, karena sekalian ngecek teman-teman apakah masih menyimak dengan baik atau enggak. Lanjut. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi, masih semangat insya Allah ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi kemarin nih, Ana cerita dulu nih. Jadi sedikit cerita, teman-teman tetap stay ya. Sambil ngerangkum juga, tadi ingat hadiahnya banyak. Jadi Ana kemarin sempat buka tanya jawab di Instagram pribadi Ana. Mungkin teman-teman sebagian yang followers ada ngeliat di story Ana. Ana nanya nih, sebenarnya kendala teman-teman belajar nih apa sih gitu. Banyak banget tuh yang masuk tuh jawaban-jawabannya gitu kan. Ternyata Ana coba cari benang merah gitu ya, benang merah gitu, atau kendala-kendala yang cukup banyak lah dirasakan gitu ya. Ana termasuk mungkin Ustadz Azam ngerasain, atau teman-teman lah semuanya gitu ya. Satu kata nih, masalah yang kita semua mungkin menghadapi masalah ini nih. Jadi Ana mau ngangkat dari masalahnya dulu, sebelum kita coba pecahkan solusinya. Jadi kan kayak gitu ya biasanya, cari masalah, selesaikan masalahnya, kita pecahkan solusi, kita cari solusinya gitu ya. Nah, masalah itu adalah fokus. Masalah itu adalah fokus. Jadi kita itu kadang kesulitan banget untuk mendapatkan yang namanya fokus gitu ya, apalagi belajar online gitu ya. Rasanya baru depan layar dikit udah buyar konsentrasi. Bahkan mungkin nonton live ini ya, nonton live ini mungkin ada satu momen fokusnya tuh buyar gitu ya. Jadi memang banyak banget jawaban yang masuk, sulit untuk mendapatkan fokus. Nah, di sini Ana pengen nambahin materi, sebuah materi yang cukup penting untuk kita pahami bersama. Jadi ini dari sebuah buku fenomenal, judul bukunya adalah Hyperfocus. Nanti mungkin teman-teman bisa catat bukunya, bagus sih bukunya ini. Jadi How to be more productive in world of distraction. Jadi bagaimana caranya kita produktif, di dunia yang penuh distraksi. Itu ya judulnya itu. Bagaimana cara kita produktif di dunia yang penuh distraksi. Jadi ini pengarangnya C. Bailey. Jadi itu pengarangnya C. Bailey. Jadi gimana nih caranya kita supaya bisa produktif di dunia yang penuh distraksi. Jadi si penulis buku ini, dia udah keliling dunia gitu ya. Dia pengen ngebahas satu topik ini nih, tentang produktivitas gitu ya. Dia udah baca ratusan jurnal, riset seputar produktivitas gitu ya. Bahkan dia pernah jadi salah satu pembicara di TED Talks. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin ada yang TED gitu ya. Jadi pembicara-pembicara hebat diundang di situ. Dia pernah jadi pembicara juga di situ. Akhirnya menyimpulkan nih, gimana caranya supaya kita bisa produktif di dunia yang penuh distraksi. Sebelumnya dia menjelaskan nih tentang ke kita nih di bukunya itu dijelaskan bahwasanya kita ini memang hidup, kita ya teman-teman termasuk yang mendengarkan ini hidup di zaman serba digital. Kita nggak bisa pungkiri itu, kita memang hidup di zaman digital ya teman-teman ya. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh udah eranya digital gitu ya. Mungkin ada WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, apalagi coba, Quora mungkin, Medium, apa coba, banyak ya. Jadi kita memang sehari-hari udah disuguhkan dengan hal-hal digital tadi. Nah, ini nih penting nih, solusi nih. Jadi dari sekian banyak dia riset perjalanan seluruh dunia, dia menemukan sebuah solusi, sederhana banget solusinya. Cuman untuk prakteknya mungkin sedikit sulit ya teman-teman ya. Jadi ini ada solusi, ya kita bisa sebenarnya, cuman sulit untuk dipraktekkan. Dan sebelum dia menulis buku ini, dia praktekkan ke diri dia sendiri. Jadi dia udah coba riset ke dirinya, dia coba aplikasikan apa yang bakal dia sampaikan gitu ya. Apa solusinya? Ini teman-teman bisa catat nih, penting banget nih. Membatasi gadget, membatasi penggunaan gadget atau gawai. Ini nih kuncinya. Jadi kita cara produktif di dunia serba distraksi yang banyak gangguan, itu satu kuncinya,
kita membatasi penggunaan gadget kita. Jadi dia, si penulis ini mencoba membatasi dirinya ya. Dia menggunakan gadget, dalam satu hari dia batasin cuma 30 menit. Oke, apapun yang terjadi dibatasi dalam satu hari itu 30 menit aja. Mau WA, Instagram, apa tugas, email, apa semua, dibatasin cuma 30 menit. Satu hari itu, bayangin teman-teman ya. Kita mungkin, kalau kita mungkin pakai mungkin 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam itu kita ya. Nah ini si penulis ini, dia membatasi cuma 30 menit satu hari. Nah, dia cerita, seminggu pertama kesulitan banget. Jadi memang ya, apalagi kayak model-model kita ya, udah mungkin candu atau udah terlalu terikat dengan gadget, itu pasti susah lah lepas. Nah, dia cerita memang seminggu pertama ketika kita coba itu, kita akan benar-benar mengalami kesulitan gitu. Kayak merasa nggak nyaman gitu ya. Akan tetapi setelah seminggu, dia mendapat hal-hal yang di luar dugaan dia. Nah, ini mungkin kita bisa praktein juga ya. Kita kan mungkin belum tahu ya. Dia mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan. Apa itu? Yang pertama, setelah seminggu, dia membatasi penggunaan gadget selama 30 menit. Yang pertama, dia bisa tingkat fokus dan perhatian terhadap sesuatunya meningkat. Jadi tingkat fokus dia dan perhatian terhadap sesuatu itu meningkat. Nah, jadi ini teman-teman mungkin yang belajarnya nggak fokus atau memperhatikan sesuatu itu nggak bisa lama, mungkin karena kelamaan penggunaan gadget gitu ya. Dari penjelasan tadi si pengarang buku Hyperfocus tadi ya. Jadi setelah seminggu itu dia ngerasain manfaat, bisa fokus dan mendapatkan perhatian terhadap sesuatu itu lebih tinggi, attention span istilahnya. Jadi tingkat perhatiannya lebih tinggi. Kemudian hal yang dia nggak duga juga yang dia dapatkan setelah dia praktek itu, yang kedua, lebih banyak mendapatkan ide-ide besar, more ideas. Jadi dia bisa mendapatkan ide-ide luar biasa tuh ketika dia mengurangi penggunaan gadget itu gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia lebih mudah untuk merencanakan sesuatu ya. Kita kan punya rencana ya, rencana A, rencana B, tapi kadang kita susah nih buat mau merencanakan itu. Nah, ketika kita mengurangi penggunaan gadget itu, si penulis mengatakan ini dia bisa mendapatkan more plans gitu. Jadi dia lebih mudah untuk merencanakan sesuatu. Nah, dia menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Kok sesimpel mengurangi penggunaan gadget doang bisa seberdampak itu gitu ya. Seluar biasa itu manfaatnya gitu ya. Ternyata dia jelaskan ketika kita menggunakan gadget, main HP, laptop, apalah semua gitu ya, gadget ya, gawai gitu ya. Kita itu, otak itu memproduksi sebuah hormon gitu ya. Sebuah hormon namanya dopamin. Sebuah hormon namanya dopamin. Itu istilahnya pleasure chemicals. Jadi kayak kimia bahagia gitu ya. Jadi kita tuh timbul perasaan bahagia. Contoh ya teman-teman scrolling Instagram, ngelihat-ngelihat beranda, ngelihat-ngelihat story, ngelihat-ngelihat YouTube, itu ada perasaan bahagia gitu ya. Itulah kimia otak gitu ya. Namanya dopamin gitu kan. Nah, sehingga otak menjadi overstimulus. Otak menjadi overstimulus. Nah, dari situlah karena otak itu overstimulus, kita kehilangan konsentrasi, kita kehilangan fokus. Disitulah ceritanya ya teman-teman ya, ceritanya di situ. Jadi kenapa kita kehilangan fokus? Karena otak kita nih overstimulus. Bahkan dia menjelaskan ya, data gitu ya, dia ketika kita bekerja scrolling Instagram atau scrolling YouTube atau Twitter atau apapun lah ya, media sosial atau gadget lah secara umum, kita cuma bisa fokus sama satu hal itu maksimal 40 detik. Bayangin ya, cuma bisa fokus 40 detik. Contoh deh, misal teman-teman ngedengerin live Instagram ini nih. Teman-teman sambil nge-scrolling WhatsApp nih, sambil ngebalasin WA nih, atau sambil ngeliatin Twitter nih. Itu teman-teman bisa fokus ke perkataan Ana, itu maksimal 40 detik menurut Bailey tadi gitu ya. Jadi karena memang otak ini overstimulus, terlalu banyak stimulus di otak kita, jadi sehingga kita nggak bisa fokus gitu ya. Nah, bahkan dia menjelaskan gimana caranya supaya kita bisa fokus, bisa produktif, kita hilangkanlah overstimulus tadi, otak tadi, yang overstimulus di otak tadi kita hilangkan gitu ya. Coba kita kurangin lah supaya otak bisa beristirahat. Nah, ketika otak beristirahat, disitulah muncul ide-ide segar, muncul fokus, muncul hal-hal produktif, disitulah muncul hal itu gitu ya. Nah, ini ada kutipan menarik dari dia nih ya. Jadi si penulis tadi ada perkutipan yang cukup menarik. Dia bilang gini, saya suka merajut dan di samping saya ada buku catatan. Saya suka, tahu merajut ya teman-teman ya? Merajut ya, tahu yang merajut? Saya suka merajut dan di samping saya ada buku catatan, kayak gitu. Nah, itu maksudnya apa? Jadi dia mencari sesuatu yang membuat otak dia tidak overstimulus.
mencari sesuatu yang membosankan tanda kutip gitu ya, membosankan tanda kutip. Nah, ketika dia di situ, akhirnya dia siapkan buku catatan. Ketika muncul ide langsung dicatat. Ketika muncul ide langsung dicatat. Makanya di situ dia bilang, ketika kita bisa menemukan sesuatu yang membosankan diri kita, apapun lah ya, teman-teman pasti tahu lah hal-hal yang membosankan buat diri teman-teman. Itu coba lakukan itu supaya kita bisa mendapatkan fokus dan ide-ide segar gitu ya, ide-ide segar. Makanya di sini juga kadang ya mungkin sebagian orang, termasuk Anda juga mungkin, ketika di kamar mandi mungkin gitu ya, kita sering ya ketemu ide-ide yang nggak terpikirkan sebelumnya gitu ya. Ada tiba-tiba lagi di kamar mandi dapat ide gitu ya, dapat hal-hal yang kepikiran apa gitu kan. Nah itu karena otak kita dalam kondisi tenang, rileks, dan tidak overstimulus gitu ya. Salah satu alasannya di situ. Nah di sini juga kutipan yang cukup menarik dari dia, yang mungkin bisa juga kita praktekkan ya teman-teman ya. Saya memutuskan koneksi internet saya dari jam 8 malam hingga jam 8 pagi. Gitu ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya bisa kita praktekkan ya. Jadi ini hal yang baik sih kalau Anda lihat gitu ya. Kita coba meminimalisir lah hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat lah ya. Dari jam 8 malam si penulis ini udah putusin internetnya sampai jam 8 pagi. Jadi kalau memang seandainya ada kerjaan, ya udah dipending pagi, dikerjain dalam kondisi tubuh fit, konsentrasi penuh itu dikerjain pagi. Jadi kalau udah malam udah selesai. Internetan, gadget-gadgetan, scrolling-scrolling itu udah dicukupkan gitu ya. Jadi dia juga menentukan hari libur untuk menggunakan gadget. Jadi puasa gadget gitu ya. Puasa gadget. Mungkin kalau kita bisa sosial media detox gitu, jadi nggak main sosmed atau nggak apalah, misalnya nggak buka Instagram. Nah itu bisa dia bikin jadwal gitu, jadwal tertentu. Dia bilang saya tidak menggunakan gadget di hari Sabtu dan Minggu gitu ya. Jadi hari Sabtu dan Minggu udah dia lepas gadget tuh, dia nggak nggak pakai tuh. Jadi itu buat ngilangin distraksi ya, buat ngilangin distraksi. Nah jadi coba teman-teman coba ya dicari waktu lah ya, teman-teman bisa fokus, jadi nggak terdistraksi dengan gadget. Karena kita memang hidup di zaman yang memang interaksi kita erat banget gitu ya, erat banget. Jadi kayak kemarin aja pas belajar online ya, itu pasti kita layar terus, bangun tidur buka HP, mau tidur juga ngeliat HP gitu ya, scrolling Instagram, belum lagi sosial media yang begitu bertabur, mereka semua berlomba-lomba untuk mencuri perhatian kita ya, karena perhatian kita ini uang, tanda kutip, yang diperebutkan sama software developer di sana gitu ya. Semakin banyak kita menetap di suatu aplikasi itu, maka mereka semakin untung gitu ya, karena bakal semakin banyak iklan-iklan yang masuk gitu ya. Jadi inilah sebenarnya kalau kita udah tahu nih solusinya, bismillah kita coba praktekin gitu ya teman-teman ya. Pagi misal bangun tidur, jangan langsung ngecek notif gitu, nanti dulu, baca doa dulu, wudhu dulu, sholat dulu, ngafal dulu, hal-hal yang bermanfaat dulu, baru nanti di jam-jam tertentu barulah kita melihat notifikasi dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari buku ini, use less technology and stimulate your mind for increased ideas. Jadi gunakan teknologi seminimal mungkin dan mengurangi stimulasi otak agar kita bisa lebih produktif dan bisa menghasilkan ide-ide segar. Jadi ya simple ya sebenarnya solusinya. Kita coba dulu nih dari sekian banyak solusi, ini satu solusi real yang bisa kita praktekkan, coba kita praktekkan dan kita rasakan manfaatnya gitu ya. Jadi kalau sulit fokus kan banyak tuh kemarin sulit fokus, mungkin itu sebabnya gitu. Jadi teman-teman coba praktekin gitu ya, teman-teman praktekin. Nah itu tambahan dari Ana. Mungkin teman-teman ada pertanyaan nih, ada pertanyaan, Fadol ya teman-teman tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Kita pilih 3 pertanyaan aja nih, kalau seandainya ada pertanyaan. Sambil nunggu teman-teman yang mau tanya, jadi seperti yang udah kita jelaskan di awal tadi ya, kita bakal bagi-bagi kamu saluni nih ya, satu paket nih kamu saluni. Ada kuis. Nah inilah saatnya kuis. Sambil nunggu teman-teman, kalau seandainya ada pertanyaan tulis ya di kolom komentar, teman-teman tulis. Nah ini sekarang kita masuk ke kuis. Jadi ada kuis dari Ustadz Azam, ada 2 pertanyaan Ustadz ya. Iya insya Allah ya, 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, jadi nanti teman-teman cara ngejawabnya, teman-teman post di Instastory. Jadi kan ada pertanyaan tuh nanti bakal dari Ustadz Azam, teman-teman post di Instastory dan tag saluni.id, Fadilat Syahana sendiri, dan azam.abdusalam, Ustadz Azam gitu ya. Jadi nanti kita lihat jawaban terbaiknya. Fadol Ustadz Azam, mungkin pertanyaannya bisa disampaikan gitu ya.
Chef, sebelum ini ya, sebelum Ana menyampaikan pertanyaan kuis, tadi mungkin yang dari Ustadz Farhan benar ya, jadi masalah fokus itu benar-benar tantangan bagi kita zaman sekarang ya. Mungkin ini adalah alasan mengapa sebagian ulama zaman sekarang juga itu benar-benar mengurangi WhatsApp gitu ya. Ada yang mengurangi media sosial gitu. Bahkan Ana kenal ya seorang ulama yang Ana juga sering belajar kan sama beliau. Mungkin antum ada yang kenal ya, Syekh Shaleh Al-Utsaimin itu. Nah, beliau dikatakan oleh musrifinnya itu beliau nggak punya nomor WA gitu. Jadi di itunya tuh di YouTube-nya tuh dijelaskan itu emang nggak ada WA gitu kan. Nah mungkin ini adalah alasan ya. Jadi nyambung gitu kan. Tadi ada alasan biar bisa fokus belajar, fokus dan lain sebagainya gitu ya. Tentu saja dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke. Oke, bismillah ya. Ana mulai coba kasih pertanyaan. Ini ada 2 pertanyaan ya. 2 pertanyaan teman-teman. Nanti antum jawabnya di Instastory, kemudian jawab dengan jawaban terbaik gitu ya. Kalau bisa mungkin ada desain yang bagus, nah itu lebih asan. Pertanyaan pertama, kenapa kita harus ikhlas dalam belajar? Pertanyaan pertama ya. Coba kita harus ikhlas dalam belajar itu antum bisa jelasin lah nanti alasan-alasannya dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus serius dalam belajar. Jadi kalau ada alasan yang kuat, itu kan bisa jadi pemacu kita ya, gitu kan teman-teman. Nah itu diantara tujuannya kita biar bisa sama-sama terpacu gitu. Antum nanti bisa tulis di jawabannya di Instastory. Nah insya Allah nanti kita bisa lihat nih mana yang paling bagus. Nah insya Allah dapat hadiah Kamus Saluni. Dan Kamus Saluni untuk cetakan kelima kan udah ada baru Ustaz ya, udah ada. Oh iya, nanti ada teman-teman ya. Fasilitas yang baru gitu. Iya, insya Allah kita nih baru ya. Jadi insya Allah kita bakal pakai box ya. Kan kalau kemarin mungkin ini dibungkus biasa aja ya. Jadi ini ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Ini dibungkus plastik aja yang kemarin. Sekarang insya Allah pakai box ya. Insya Allah pakai box. Jadi Ya, lebih insya Allah. eksklusif ya. Lebih premium. Feel-nya lebih dapat lagi dia. Lebih mewah insya Allah. Nah itu hal yang barunya. Nah ini tadi ada yang nanya nih. Pertanyaan itu kita jawab satu aja atau kita jawab dua-duanya Sobat-sobat? Oh pertanyaannya. Jawab dua-duanya. Kita pilih, boleh pilih satu atau jawab dua-duanya? Awalnya jawab dua-duanya aja, asal dua-duanya sekalian. Jawab dua-duanya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Ana ulangi lagi. Jadi kita bagi-bagi hadiah. Ada 2 paket. Ini satu paket ya. Satu paket isinya 4 buku. Ada 4 buku ini terbit 3 jilid. Ini jilid 1. Jilid 1A, 1B. Kemudian ini ada jilid 2, jilid 3. Nah ini satu paket nih kayak gini nih 4. Nah ini kita bakal bagiin 2 paket untuk 2 orang yang menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan pertamanya, mengapa kita harus ikhlas dalam belajar? Banyak ya jawabannya ya. Kenapa? Itu teman-teman jelasin aja di desain yang bagus. Yang kedua, kenapa kita harus serius dalam belajar? Ini pertanyaan terbuka ya, jadi teman-teman bisa explore jawabannya gitu ya. Bisa explore jawabannya. Nanti teman-teman posting di Instastory teman-teman semua. Terus teman-teman tag @fadilatsyah, saluni.id dan azam.abdusalam. Terakhir itu Selasa 19 Oktober 2021. Jadi hari Selasa ya terakhir buat ngejawab pertanyaan tadi. Dan insya Allah acara live pada malam hari ini kita rekam. Jadi teman-teman yang ngerangkum, yang mencatat, seandainya tadi ada yang terluput atau yang terlewat, insya Allah bakal kita save ya Ustaz Azam ya. Insya Allah ya di save bisa. Insya Allah kita save. Nanti teman-teman bisa melihat lagi. Itu rangkumannya diposting di feed ya, jadi bukan di Instastory, rangkumannya di feed, nanti tag salun.id, @fadilatsyah dan @azam.abdusalam, gitu, azam.abdusalam. Nah gitu ya teman-teman, ada pertanyaan nggak di sini? Tadi ada yang mau nanya, Fadil ya langsung ditulis aja di kolom komentar. Jika seandainya ada yang pertanyaan, kendala atau apapun, coba kita diskusikan pada malam hari ini. Mengingatkan kembali, besok Saluni udah buka reseller ya teman-teman nih, buat yang belum tahu tadi, yang baru bergabung. Jadi dari tanggal 16 besok sampai tanggal 23 itu kita bakal buka reseller gitu ya. Jadi teman-teman Fadol gabung, banyak faedahnya tadi ya, maksudnya kenapa harus gabung, alasannya udah Anda sebutkan. Mulai dari ini peluang bisnis yang bagus, terus ini bisa menghasilkan, terus market kita udah jelas, kita udah terjual lebih dari 1.100 pieces. Nanti teman-teman bakal masuk grup eksklusif gitu ya, bakal ketemu anak, ketemu Ustaz Azam juga di grup itu. Terus bisa ya belajar bareng bahasa Arab, sharing seputar bisnis, terus kita kasih marketing kitnya,
ada foto, video, testimoni WhatsApp, bahkan endorse yang kita udah lakukan itu kita kasih juga buat teman-teman reseller gitu ya. Jadi langsung aja besok ya jam 9 pagi, besok ya, bukan malam ini. Jadi kalau teman-teman malam ini juga belum bisa gitu ya. Besok jam 9 pagi teman-teman daftar gitu ya, teman-teman daftar. Nah, ini udah ada pertanyaan, Ustaz Azam. Yang pertama. Tadi yang sebelumnya ada yang nanya tentang jawab kuis ya, maksudnya apakah harus dari penjelasan Ana tadi atau boleh tambahan ya? Jadi jawabannya, tafadhol ya, bisa antum tambahin, boleh antum tambahin dari sumber-sumber yang lain gitu sebaik mungkin. Nanti kita lihat mana yang terbaik gitu. Jadi nggak masalah ya. Bisa tambahan dari Ana, terus dari Ana, dan juga yang dari tambahan-tambahan lain. Tafadhol. Jadi bisa dieksplor jawabannya bebas terbuka gitu ya. Jadi nggak pasti terpaku dengan jawaban tadi teman-teman bisa tambahin. Dan jangan lupa dihias juga ya, dihias, desainnya bagus, enak dibaca gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Off Seeker. Bagaimana bisa kuat belajar sampai malam nih? Masya Allah. Ana punya penyakit ngantukan terus-menerus. Nah, ini gimana nih, Ustaz Azam? Ini biasanya kalau dulu ini ya, masa-masa ujian saat warnanya, itu tiba-tiba santri jadi kuat gitu. Sampai jam 9 malam, jam 10 malam, ada yang sampai jam 1 ya, jam 2 gitu. Pada kuat, Masya Allah, santri-santri. Nah, jadi gini teman-teman, kalau anak pribadi itu memang nggak biasa belajar malam gitu. Karena memang tadi an-nafsu tukbir wa tudbir, kan jiwa ada saatnya berpaling, ada saatnya dia datang. Nah, kalau kita juga harus kenal kita itu enak kita bisa konsentrasinya itu kapan gitu. Kalau anak pribadi pagi hari itu anak bisa fokus konsentrasi, fokus belajar, persiapan ujian di pagi hari, kemudian siang, sore juga masih bisa fokus. Nanti kalau habis maghrib, habis isya, itu anak udah nggak bisa fokus. Dan anak nggak bisa maksain diri anak buat bener-bener fokus gitu. Setiap orang bisa beda ya, Cuma anak paham nih diri anak, anak pagi hari itu bisa anak maksimalin buat ngapal, buat belajar dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tadi gimana caranya misalkan ingin belajar di malam hari, nah itu bisa diatur waktunya. Kalau memang nggak bisa dipaksakan malam hari, maka kita fokus di pagi hari aja. Insya Allah hasilnya juga maksimal kok gitu kan, selama kita di masa prima kita gitu ya, insya Allah. Nah, kalau dari anak pribadi mungkin bertolak belakang banget ya dengan Ustaz Azam. Ustaz Farhan sukanya belajar malam, Mbak Ana paham juga. Iya, jadi kalau anak pribadi itu paradoks banget dengan Ustaz Adam. Kalau Ana tuh justru belajar tuh begadang gitu teman-teman ya, sampai malam banget gitu. Karena memang mengingat aktivitas cukup padat gitu ya, apalagi semester kemarin itu Ana semester 4 di Lipia, semester 1 di Madinah, terus megang beberapa brand juga, jadi mau nggak mau Ana memang harus begadang. Jadi Ana caranya gimana? Yang pertama, niat ya. Tentu kalau kita ada niat, misalnya ada dorongan, ujian kah atau apapun, itu biasanya bisa tuh ya. Ada kayak dorongan gimana ya? Biasa kalau ujian gitu kayak ada dorongan tersendiri ya. Ada motivasi gitu ya. Nah, iya. Itu momentum tadi, kembali ke momentum tadi. Kalau ada momentum, insya Allah kita ada kayak kekuatan yang nggak bisa dijelaskan gitulah. Tiba-tiba bisa aja begadang gitu. Nah itu aneh. Bahkan dulu di pondok dulu bahkan sampai bawa sleeping bag gitu ya. Tidur di lantai 2 masjid. Begadang itu 2 minggu, tidur di masjid gitu ya, bawa cemilan, bikin kopi, belajar malam-malam sampai jam 1, jam 2 gitu. Nanti jam 3, 4 tidur, subuhnya gas lagi gitu ya. Tapi alhamdulillah, kuliah itu berjalan lancar, alhamdulillah efektif juga gitu. Apalagi anak tambahin supaya anak ngiket, anak tulis, anak sharing. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat Instagram anak, di highlight Lipia ya, itu banyak faedah-faedah. Kan itu sebenarnya itu faedah-faedah yang anak pelajari ketika ujian gitu. Jadi biar nggak hilang ya anak tulis gitu, anak share aja ke teman-teman supaya bisa ngambil faedahnya lah gitu kan. Jadi ya kayak gitu kalau anak gitu. Jadi ya benar malam ya. Niat, terus kita siapkan tempat yang nyaman. Oh ya, ini juga anak pakai teknik Pomodoro ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari browsing di Google. Anak pakai teknik Pomodoro. Jadi ada satu waktu rentang tertentu kita harus fokus, ada nanti rentang waktu kita istirahat. Nah itu kayak gitu alhamdulillah cukup berjalan gitu ya. Itu ya buat bergadang gitu ya. Tekniknya. Jadi menyesuaikan ke diri masing-masing ya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Nanti tinggal dilihat aja diri masing-masing gitu ya. Pertanyaan kedua, kita misalkan kita bahas tentang kekuatan yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Itu ada pengalaman juga gitu. Misalkan dosen di Lipia, dia ngasih deadline tugas nahwu jam 3 malam gitu kan. Sedangkan kita ini belum selesai, itu udah mau nggak mau harus begadang gitu kan. Mau nggak mau meskipun kita nggak biasa begadang, tapi dikasih deadline 3 malam terdorong gitu ya. Jadi
kekuatan momentum di situ, kita bisa manfaatin. Ya. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Bagus nih pertanyaan nih seputar bahasa Arab nih. Ana mau tanya, kalau baru mulai belajar bahasa Arab sebaiknya mulai dari mana gitu? Apa langsung ke nahwu? Masya Allah. Ya, jadi kalau kita ingin mulai di bahasa Arab ya teman-teman, itu secara umum itu ada 3 ya ilmu kalau kita ingin bisa bahasa Arab. Kita ingin bisa ngomong, lancar ngomong, dan juga kita bisa ingin baca kitab. Ya, yang pertama kita mufrodat, banyakin kosakata. Yang kedua nahwu, yang ketiga sorof gitu. Jadi gabungan 3 ilmu ini yang membentuk pas kita ngomong dan pas kita baca kitab. Cuma kalau kita ingin tanya mana yang paling penting gitu, yang paling dominan, jawabannya mufrodat gitu, kosakata. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang ngomong atau orang yang baca kitab itu udah tahu artinya gitu. Nahwu dan sorof susah dipakai kalau kita nggak tahu artinya, nggak tahu bahasa Arabnya gitu kan. Nah, sehingga banyakin kosakata ya. Antum kalau mau awal-awal belajar bahasa Arab, banyakin kosakata sehari-hari, dihafalin banyak-banyak. Kemudian nahwu dan sorof itu harus dikuasai, yang dasar-dasarnya dikuatin gitu. Dasar-dasarnya benar-benar dikuasai. Insya Allah itu bisa berkembang. Nah, ya bener banget ya. Jadi mulai dari mana? Mulai dari mufrodat jawabannya gitu. Jadi ini memang udah teruji juga ya. Jadi sedikit cerita juga, kita berdua dulu ketika di pondok itu bagian bahasa Arab gitu, Qismul Lughah, Qismu Tatwiril Lughatil Arabiyyah. Jadi memang anak sempat jadi bagian Qismul Uqubah, bagian hukuman. Jadi sebelumnya anak bagian Qismu Ta'lim buat ngajar, kemudian anak pindah ke Qismul Uqubah, bagian yang menghukum. Di situ sebagian besar orang-orang yang melanggar itu kan kita tanya ya alasannya kenapa gitu, nggak bisa bahasa Arab, alasannya kenapa. Ternyata jawaban bukan terbanyak lah ya, mayoritas jawaban itu nggak tahu mufrodatnya gitu, nggak tahu kosakatanya gitu. Jadi ketika ditanya kenapa ente ngelanggar, Ana nggak tahu bahasa Arabnya ini, Ana nggak tahu cara ngungkapin ini gitu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam ke nahwu sorof, ya alangkah lebih baik kita tahu dulu. Kadang-kadang contoh-contoh di nahwu pun pakai bahasa Arab, gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu artinya itu ya sama aja gitu kan. Jadi mulai dari bahasa Arab, dan ini ya teman-teman bisa buat Salun ini jadi teman lah, buat teman-teman buat belajar bahasa Arab. Jadi ini memang udah disusun dari pemula tingkat awal nih, jilid 1A, terus ada jilid 1B, ada yang intermediate. Ini ada sinonim antonim di sini, terus ada yang advance buat yang udah tingkat lanjut juga bisa gitu ya. Jadi insya Allah sangat membantu lah buat teman-teman gitu ya, buat belajar bahasa Arab. Jadi kalau ketika ditanya mulai belajar bahasa Arab dari mana, Anda bisa katakan mulai belajar bahasa Arab dari Saluni gitu ya. Belajar dari Saluni, karena Saluni ya diisi kosakata gitu ya teman-teman. Nah ini pertanyaan terakhir kita cari ya sebelum kita tutup. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang bergabung ya sampai malam hari ini. Jazakumullah khairan. Kita coba cari pertanyaannya. Min fadlik ya ayyuhal ustaz. Tadi soal bagaimana cara kita agar lebih mudah fokus di samping kita mempunyai kuliah online lewat HP yang membuat kita selalu menggunakan HP. Memang benar ya. Jadi fokus itu ya, banyak kendala. Ya, dilema juga tadi ya ketika kita menjelaskan tentang meminimalisir penggunaan gadget di satu sisi, kadang kita memang diharuskan belajar, bekerja itu dengan HP gitu ya. Mau nggak mau ya, teman-teman mungkin sebagian juga masih online gitu ya. Lipia masih online Ustaz ya? Masih, Masya Allah. Ini kita semester ini masih online. Masih online. Ya ini memang cukup kendala ya, terkendala. Mungkin saran dari Ana, ketika teman-teman belajar online nih, itu fokus gitu ya. Maksudnya jangan nyambi. Jangan misal ketika jadwal kuliah, dosen lagi menjelaskan, dosen lagi menerangkan, atau guru lagi memberikan pelajaran, teman-teman jangan melakukan aktivitas yang lain. Contoh, teman-teman misalnya sambil megang HP kalau yang pakai laptop gitu, atau misal kalau pakai HP sambil buka yang lain, sambil buka Instagram, sambil ngecek WA, itu tuh benar-benar merusak konsentrasi. Jadi walaupun layar mungkin kita natap layar terus, tapi coba fokus gitu. Jangan ada nyambi dengan kegiatan yang lain. Sebenarnya ini ada pembahasan tersendiri ya kalau kita mau bahas lebih lanjut. Jadi ini ada materi produktivitas sebenarnya tentang shallow work dan deep work gitu ya. Mungkin Ustaz Azam pernah dengar ya istilah ini ya. Ya, bekerja lebih dalam ya. Ya, jadi kita perlu cari posisi deep work kita kapan gitu ya.
Kita kerja deep work itu maksudnya kita fokus benar-benar konsentrasi yang nggak terganggu, nggak terdistraksi dengan apapun. Nah itu kita harus cari tuh waktu deep work kita. Mungkin ada yang subuh, ada yang mungkin ketika dia nggak melakukan aktivitas apapun. Jadi itu harus kita cari tuh deep work kita. Itu kayak gitu ya. Jadi walaupun kita tetap menggunakan gadget, ya kita berusaha maksimal lah. Jangan kita ganggu, kita berikan distraksi otak kita dengan sosial media misalnya, atau dengan sambil nonton YouTube lagi, atau sampai yang lain lah gitu ya. Jadi jangan sampai terganggu. Itu kalau dari anak kayak gitu. Mungkin Ustaz Azam ada tambahan gitu ya. Iya, ditinggal makan gitu ya. tinggal tidur lagi. Ya mungkin kalau Ana yang alhamdulillah udah bisa mempraktekkan. Jadi ketika kuliah itu kan pakai laptop itu dosen dari situ. Udah kemudian nggak buka yang lain gitu. Yang tadi Ustadz Farhan sampaikan, jadi kita nggak sambi gitu. Ana nyatatnya juga pakai HP biasanya, pakai HP, catat apa yang diucapkan oleh dosen, kemudian kalau ada pertanyaan Ana catat, kemudian berusaha musyarakah ya istilahnya. Itu juga penting ya, ketika kita di dalam kelas, kita berusaha aktif nih. Ada pertanyaan dari dosen, kita coba jawab. Siapa yang mau nyakro, siapa yang mau baca, kita coba ajukan diri untuk membaca. Nah itu jadi kita bisa fokus gitu kan, bisa benar-benar maksimal dalam proses belajar. Nah insya Allah kita bisa lebih maksimal lagi gitu ya teman-teman. Kalau terus juga nih ya, kalau misalnya dibolehkan on cam ya, sebaiknya sih kita nyalakan kamera kita ya gitu ya. Jadi contoh nih, misal ketika ikut daurah kitab tauhid sama Ustadz Firanda gitu ya, itu kan kita diwajibkan untuk on cam ya. Jadi itu seakan-akan tanda kutip memaksa kita untuk fokus gitu. Ya kan nggak mungkin ya teman-teman lagi ngelihat kita lagi on cam gitu kan. Terus kita ngapa-ngapain itu kan diliatin gitu ya. Diliatin, jadi bisa lebih fokus gitu ya. Terus misalnya ngantuk-ngantuk tidur-tidur, kalau diliatin ketika on cam itu kan agak gimana gitu dibandingkan kita off cam ya. Itu mungkin solusinya bisa membantu. Nah gitu ya teman-teman, acara kita pada malam hari ini. Syukron jazakumullah khairan buat teman-teman yang udah bergabung sampai akhir acara. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Mungkin ada closing statement dari Ustadz Azam gitu ya sebelum kita tutup. Tafadhol Ustadz Azam. Masya Allah ya, jazakumullah khairan teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan kita bisa ingat bahwasanya ilmu itu adalah berharga ya, adalah barang yang sangat berharga dan mahal gitu. Makanya tidak Allah berikan kepada semua orang gitu. Nah jadi bismillah, kita terus semangat, jangan pernah menyerah, minta sama Allah agar terus meneguhkan hati kita di jalan ilmu. Karena sungguhnya umat Islam, umat kita ini butuh seorang pemuda yang cerdas gitu ya, yang menjadi cahaya bagi lingkungan sekitarnya. Kemudian umat kita juga butuh seorang ibu yang cerdas gitu, yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Dan umat kita juga butuh seorang ayah yang cerdas, yang menjadi kepala sekolah bagi keluarganya. Jadi ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dari Ana kembalikan kepada moderator. Nah, Masya Allah ya, syukran jazakumullah khairan Ustadz Azam atas closing statement yang luar biasa. Jadi Ana juga pengen mengingatkan buat teman-teman, doa ya, doa ini hal yang mungkin hal luar biasa yang banyak dianggap biasa gitu ya. Teman-teman kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa kalau bukan karena Allah gitu ya. Itu perlu teman-teman ingat, tanamkan gitu ya. Kita ini bukan kita yang hebat gitu, semua ini taufik dari Allah gitu ya. Jadi teman-teman bisa ini, bisa itu, bisa belajar, bisa fokus, bisa apapun, itu taufik dari Allah. Jadi teman-teman manfaatkan sebuah senjata yang luar biasa ini. Jadi berdoa gitu ya, teman-teman berdoa. Hal sepele apapun, hal seremeh apapun, kita minta sama Allah. Ketika kita ingin sesuatu, ada kendala apapun, minta sama Allah. Karena ketika Allah berkehendak, maka apapun bisa terjadi. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupakan doa, karena ini senjata yang luar biasa gitu ya. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Ana sebagai moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan atau ada kata-kata yang seandainya menyinggung. Ana ingatkan sekali lagi, kita masih menunggu rangkuman dari teman-teman. Jadi ada 2 orang yang bakal kita berikan hadiah. Kemudian jawaban dari pertanyaan kuis tadi itu insya Allah ada 2 orang juga maksimal.
Selasa 19 Oktober 2021. Mungkin sekian acara live pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.